Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dahlan Saleh Hasibuan, Dila Umayyah, Mayrosa Fitri, dan saya sendiri Indri Zaneta Maharani. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pasar modal syariah. Pasar modal sama seperti pasar pada umumnya, yaitu menjadi tempat transaksi jual beli. Ada penjualnya, ada pembelinya, ada produknya, dan ada kesepakatan di dalamnya. Namun yang membedakannya pada pasar modal ini, barang yang dijual ataupun produk yang dijual adalah surat-surat berharga. Surat berharga ini disebut dengan efek, yang mana diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan yang membutuhkan modal. Nah, pada pasar modal syariah ini menjadi tempat bertemunya para investor atau para penyedia dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan modal atau emiten yang secara syariah tidak bertentangan konsepnya. Adapun produk dari pasar modal syariah ini seperti saham syariah, sukuk, reksadana syariah, dan lain sebagainya. Ada dua hal yang membedakan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional, yaitu yang pertama barangnya atau produknya, yang mana pada pasar modal konvensional ada salah satu produk yang namanya obligasi. Nah, secara sederhana obligasi itu adalah utang yang dibungakan. Nah, pada prinsip syariah utang seperti ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, pada pasar modal syariah produk obligasi tidak ada, namun yang ada adalah sukuk. Lalu apalagi bedanya? Yaitu cara transaksinya atau mekanisme dagangnya. Nah, pada pasar modal konvensional ada salah satu cara transaksi yang namanya margin trading. Margin trading ini menggunakan sistem bunga. Nah, pada prinsip syariah, sistem bunga atau yang ada unsur ribanya itu tidak diperbolehkan. Selain itu, cara transaksi menurut prinsip syariah tidak boleh ada goror, perjudian, dan lain sebagainya. Nah, kedua hal tersebutlah yang membedakan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional, yaitu yang pertama produknya atau barangnya yang harus sesuai dengan prinsip syariah, dan yang kedua cara transaksinya atau mekanisme dagangnya yang harus juga sesuai dengan prinsip syariat. Lalu apa sih landasan hukum dari pasar modal syariah itu? Yaitu yang pertama, Undang-Undang Pasar Modal. Yang kedua, Undang-Undang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang ketiga, Fatwa DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Dila Umayyah. Saya Dila Umayyah dengan NIM 119404222124. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan karakteristik pasar modal syariah. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah fungsi pasar modal syariah. Di sini ada beberapa fungsi pasar modal syariah. Yang pertama adalah memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham. Dan yang terakhir adalah memungkinkan investasi pada ekonomi yang ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Pembahasan kedua yang akan saya sampaikan yaitu tentang karakteristik pasar modal syariah. Di sini ada 7 karakteristik pasar modal syariah. Yang pertama adalah bebas dari pemaksaan. Nah, menurut kaidah ini, investor memiliki hak untuk bertransaksi dan bebas membuat kontrak. Artinya, investor ini tidak boleh dilarang dalam bertransaksi. Nah, yang kedua, bebas dari salah interpretasi, yaitu investor memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang besar sehingga tidak menimbulkan salah interpretasi. Yang ketiga, mendapatkan informasi yang sama bahwa seluruh investor memiliki akses yang sama untuk mendapatkan satu set informasi yang khusus. Yang keempat,
memproses informasi yang sama. Nah, di sini investor memiliki hak dan kemampuan yang sama untuk memproses informasi di mana tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Yang kelima, bebas dari gejolak hati. Maksudnya adalah seluruh investor selayaknya terbebas dari berbuat kesalahan karena kurang pengendalian diri. Yang keenam, bertransaksi di harga efisien, yaitu investor melakukan transaksi pada tingkat harga yang menurut persepsinya efisien ataupun benar. Dan yang terakhir adalah kekuatan tawar-menawar, bahwa dalam bertransaksi, para investor memiliki kekuatan tawar-menawar yang sama untuk negosiasi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu bagian C, yaitu instrumen pasar modal syariah. Mungkin bagi kawan-kawan sekaliannya, tentang pembahasan saya ini tidak asing lagi kata-katanya. Mungkin kita sudah saling memahaminya, namun di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali, dan apabila nanti ada kesalahan mohon dikoreksi. Yaitu instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar modal syariah itu adalah suatu surat-surat berharga yang diperjualkan di pasar dunia atau di pasar modal syariah itu tersendiri. Dulu kita pernah belajar tentang surat-surat berharga yang diperjualbelikan. Inilah masuk kepada instrumen pasar modal syariah. Contohnya instrumen pasar modal syariah itu tersendiri, yang pertama yaitu saham syariah. Di dalam bank konvensional ataupun bank dunia itu disebut dengan saham, karena kita pada saat ini mempelajari tentang syariah atau bank syariah, yaitu maka ditambah dengan saham syariah. Bedanya nanti ketika di saham biasa itu ada mengandung riba, kalau di saham syariah ini dinamakan dengan bagi dua. Saham itu adalah satu sertifikat bukti kepemilikan seseorang itu terhadap suatu perusahaan. Maka sertifikat ini adalah sangat penting karena ini adalah bukti bagi orang yang memiliki suatu perusahaan tersebut. Yang kedua contohnya obligasi syariah. Obligasi syariah yaitu hubungan antara investor dengan pemilik perusahaan. Dan inilah contoh-contoh daripada instrumen pasar modal syariah. Mungkin masih banyak lagi contoh-contoh instrumen pasar modal syariah. Cuman kalau kita sudah mempelajari sebelumnya tentang seperti bank-bank umum, maka ini tinggal menambah tentang syariahnya. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Saya Fitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang terakhir, yaitu tentang resiko berinvestasi di pasar modal syariah atau yang biasa disebut dengan suku. Nah, resiko pertama itu ada namanya resiko pasar. Nah, pada resiko pasar ini terdapat dua resiko. Yang pertama itu resiko tingkat suku bunga. Nah, hal ini itu dapat terjadi apabila suku bunga naik, maka harga suku di pasar sekunder itu akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena harga suku di pasar sekunder itu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Yang kedua itu ada namanya resiko nilai tukar. Bagaimana? Nah, resiko nilai tukar ini dapat terjadi apabila terjadi penurunan nilai tukar atau depresiasi. Maka kerugian dapat terjadi apabila investor menjual sukunya di pasar sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka apabila harga suku sedang mengalami penurunan atau dirasa kurang menguntungkan, maka sebaiknya suku tidak dijual terlebih dahulu. Yang kedua, resiko likuiditas. Nah, hal ini itu dapat terjadi apabila investor memperjualbelikan sukunya di pasar sekunder yang tidak likuid atau belum terbentuk dengan baik. Maka investor itu akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan harga yang wajar. Dapat digolongkan harganya itu menjadi turun atau sangat merugikan investor. Nah, oleh sebab itu, maka investor sebaiknya itu tidak memperjualbelikan suku di pasar sekunder, akan tetapi dapat memperjualbelikannya di mitra distribusi, atau bank dan lembaga keuangan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, yang ketiga itu ada namanya resiko gagal bayar.
Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, karena ketidakmampuan dari penerbit suku untuk membayar atau mengembalikan pokok-pokok suku. Namun, resiko ini hampir tidak akan terjadi. Kenapa? Karena pembayaran pokok dan imbalan itu dijamin penuh oleh negara. Hal ini itu sesuai yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.